Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Rizky Sulaiman akan menjelaskan tentang tahapan penyusunan kompensasi. Saya bersama Ahmad Asep Hidayat dan Pratama Putra Warsono. Pendahuluan. Pada bab ini disampaikan materi tentang tahapan penyusunan kompensasi. Tahapan penyusunan kompensasi merupakan serangkaian langkah-langkah yang harus ditempuh ketika merancang kompensasi bagi tenaga kerja. Hal ini dilakukan agar kompensasi yang dihasilkan dapat dirasakan tepat dan layak bagi tenaga kerja, baik secara internal maupun eksternal perusahaan. Pengertian tahapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tahapan merupakan suatu bagian dari perkembangan. Dengan kata lain, bisa dikatakan sebagai tingkatan atau jenjang, sehingga tahapan dapat didefinisikan urutan-urutan yang harus dilakukan dari hal yang pertama sampai dengan tahapan yang terakhir. Tahapan penyusunan kompensasi. Berdasarkan pendapat Harianja tahun 2002, ada 4 langkah penting dalam penyusunan kompensasi, yaitu antara lain 1. Analisis jabatan. Analisis jabatan adalah merupakan suatu kegiatan untuk mencari informasi penting tentang deskripsi tugas-tugas yang harus dilakukan dan tindakan-tindakan operasional apa saja yang diperlukan dalam melaksanakan dan menjalankan fungsi jabatan tersebut. 2. Evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan menurut Ranu Pandojo tahun 1985, evaluasi jabatan adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi prinsip objektivitas dalam mengukur nilai perbandingan dari jabatan-jabatan yang ada dalam suatu organisasi atau antar bagian unit kerja dalam satu perusahaan. 3. Survei gaji atau upah. Survei gaji atau upah dilakukan agar tercapainya keadilan eksternal bagi salah satu bagian penting dalam perencanaan dan penentuan nilai besaran gaji dan upah. 4. Penentuan besaran kompensasi. Teknik analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan pengumpulan penilaian dan penyusunan berbagai macam informasi secara sistematis yang berkaitan dengan jabatan. Definisi analisis jabatan yang lain yaitu merupakan bagian dari kegiatan untuk mempelajari dan menyimpulkan keterangan-keterangan ataupun fakta-fakta yang berkaitan dengan jabatan secara sistematis dan teratur. Manfaat analisis jabatan. Manfaat analisis jabatan itu ada 6. Untuk penarikan dan seleksi tenaga kerja, untuk penempatan posisi dari tenaga kerja, untuk menentukan pendidikan maupun pelatihan dari tenaga kerja, untuk keperluan penilaian kerja, untuk perbaikan syarat-syarat dalam pekerjaan, untuk promosi jabatan pada tenaga kerja, untuk perencanaan organisasi. Elemen-elemen dalam analisis jabatan. Elemen-elemen dalam analisis jabatan itu ada 3. Dibagi menjadi 3. 1. Job description. Job description merupakan suatu catatan yang sistematis mengenai tugas maupun tanggung jawab pada jabatan tertentu, ditulis berdasarkan fakta yang telah ada dan penting sekali untuk dibuat yang nantinya akan berguna untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman, menghindari terjadinya pekerjaan yang rangkap, dan untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab maupun batas wewenang pada setiap jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja. 2. Job specification merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja yang akan menduduki suatu jabatan supaya dia dapat melaksanakan pekerjaan dengan maksimal. 3. Job performance standard merupakan dokumen tentang pengukuran kerja atau target yang harus dicapai, sikap dan perilaku kerja. Teknik evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan adalah suatu sistem penilaian terhadap bobot pekerjaan, posisi jabatan,
yang digunakan sebagai dasar penetapan standar kompensasi tenaga kerja. Aktivitas dari teknik evaluasi jabatan pada dasarnya dapat dilakukan melalui yaitu dua metode kualitatif dan metode kuantitatif. Ranking method. Metode ranking merupakan sebuah metode evaluasi jabatan yang memakai cara evaluasi dengan melakukan pembandingan pada setiap jabatan yang ada di dalam organisasi perusahaan. Metode ini mengevaluasi melalui melihat kemampuan yang dipersyaratkan, effort yang dibutuhkan, tanggung jawab yang diemban, dan kondisi situasi pekerjaan. Classification method. Metode klasifikasi ini adalah dengan menempatkan jabatan-jabatan pada grade atau kategori tertentu yang telah dibuat sebelumnya atau yang sudah menjadi standar. Metode penggolongan dilakukan dengan menghitung jumlah compensable faktor yang melekat pada jabatan yang dinilai. Jabatan dengan compensable faktor terbanyak menduduki peringkat paling tinggi. Point method atau metode point merupakan metode evaluasi jabatan yang dilakukan dengan perhitungan matematis untuk menentukan nilai jabatan berdasarkan compensable factor yang ditetapkan dan disesuaikan dengan karakteristik jabatan-jabatan yang dinilai. Metode ini memperhatikan rincian deskriptif dari masing-masing jabatan untuk menentukan tingkat dan bobot dari jabatan yang bersangkutan. Melakukan survei gaji. Survei gaji merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan yang mempunyai jabatan yang sejenis. Ini dilakukan untuk mengusahakan keadilan eksternal sebagai salah satu faktor penting dalam perencanaan dan penentuan gaji. Survei gaji dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang penggajian. Survei dapat dilakukan terhadap responden yang terdiri antara lain sebagai berikut. 1. Perusahaan sejenis. 2. Perusahaan yang bergerak di sektor industri yang sama. 3. Perusahaan yang beroperasi di lokasi yang sama. 4. Jabatan atau pekerjaan yang sama. Menetapkan gaji. Setelah evaluasi jabatan dilakukan, untuk menciptakan keadilan internal yang menghasilkan ranking jabatan dan melakukan survei tentang gaji yang berlaku di pasar tenaga kerja. Selanjutnya adalah penentuan gaji. Misalnya untuk menggunakan metode point, faktor-faktor pekerjaan telah ditentukan poinnya dan jabatan-jabatan kunci telah diketahui harga pasarnya berdasarkan survei yang dilakukan. Kenaikan gaji adalah suatu hal yang sensitif, entah untuk pemilik usaha dan juga pekerja yang bernaung di bawahnya. Pertimbangan dalam peningkatan gaji dapat diupayakan dengan catatan pemilik usaha dapat memelihara efisiensi usaha serta menjaga keuangan agar tetap stabil dan perusahaan tetap berjalan dengan baik. Ada dasarnya, kenaikan bahan bukan menjadi satu-satunya kenaikan gaji. Berikut ini adalah saat-saat yang tepat menaikkan gaji karyawan Anda. Ketika karyawan Anda mencapai prestasi kerja yang bagus. 2. Perusahaan memperoleh profit yang melebihi ekspektasi. 3. Mempertahankan karyawan. 4. Mengikuti peraturan pemerintah. Faktor yang dapat tingkatkan loyalitas. Selain gaji, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa membuat para pekerja tetap loyal tanpa harus mengeluarkan dana yang besar. Caranya itu adalah memberikan izin berlibur atau libur khusus. 2. Memberikan jadwal kerja yang lebih fleksibel. 3. Memberikan asuransi jiwa. 4. Bisa memberikan cuti sakit atau cuti urusan pribadi. 5. Tabungan atau koperasi karyawan. Dan 6. Biaya perawatan.
Penutup. Tahapan dalam penyesuaian gaji merupakan langkah-langkah yang harus diambil oleh organisasi atau perusahaan dalam menentukan besaran gaji terhadap karyawan. Tahapan penyesuaian gaji dapat dimulai dari identifikasi jabatan yang terdiri dari job analysis yang terdiri dari job deskripsi, job spesifikasi, dan job standar. Setelah diketahui persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk setiap jabatan, maka perlu melakukan evaluasi terhadap setiap jabatan sehingga diketahui tingkat kesulitan, persyaratan jabatan, dan tingkat resiko untuk setiap jabatan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi keadilan internal setiap pemangku jabatan. Ya, sekian dan terima kasih. Kalau ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.